Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muimin. Saya kelas 11 nih Pak. Saya bersekolah di SMA Negeri 69 Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi momentum dan influx serta soal pembahasannya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, momentum dan influx. Apa sih momentum itu? Momentum dapat didefinisikan besaran vektor yang memiliki arah yang sama dengan kecepatan suatu benda. Atau momentum juga merupakan hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Terus yang kedua ada influx. Influx adalah hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda. Secara sederhana, influx adalah perubahan momentum. Nah, jenis tumbukan. Jenis tumbukan di sini kita pilih berdasarkan nilai koefisien restitusinya. Koefisien restitusi secara sederhana dapat dikatakan sebagai nilai redaman suatu benda atau kejadian tumbukan yang terjadi. Nah, berikut ini merupakan jenis tumbukan yang ada. Antara lain, 1. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan ini merupakan tumbukan yang menghasilkan kecepatan awal benda akan sama dengan kecepatan akhir benda. Tumbukan ini dapat diterapkan beberapa pernyataan. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. Oke. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan ini merupakan tumbukan yang mengakibatkan benda yang bergerak dan menumbuk benda lain akan langsung berhenti atau kecepatan akhir benda tersebut adalah 0. Tumbukan ini menerapkan beberapa pernyataan. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan ini adalah tumbukan yang mengakibatkan hilangnya energi kinetik setelah terjadi tumbukan dan menjadi energi panas, bunyi, atau bentuk energi lainnya. Tumbukan ini menerapkan beberapa pernyataan, antara lain 1. Berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, nilai koefisien restitusi E sama dengan 0 kurang dari E kurang dari 1. Nah, terus ada rumus momentum dan influx. Nah, yang pertama rumus momentum. P sama dengan M dikali V, di mana P momentum satuannya kilogram meter per sekon, atau M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda. Yang kedua ada rumus influx. Nah, rumus influx yaitu I sama dengan F dikali delta T, atau F sama dengan M dikali A, di mana I sama dengan influx satuannya Newton per second, F sama dengan F gaya satuannya Newton, delta T selisih waktu satuannya sekon, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, itu ada M massa satuannya kilogram. Ada rumus kekekalan momentum. P sebelum sama dengan P sesudah. P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Nah, boleh lihat rumusnya, di mana P sebelum sama dengan momentum sebelum tumbukan. Satuannya kilogram meter per sekon. P sesudah sama dengan momentum sesudah tumbukan. Satuannya kilogram meter per sekon. M1 dan M2 massa benda 1 dan massa benda 2. Satuannya kilogram,
V1 dan V2 kecepatan awal benda 1 dan 2 satuannya meter per sekon. V1 dan V2 kecepatan akhir benda satuannya meter per sekon juga. Yang keempat, ada nilai koefisien restitusi, yang dimana E sama dengan negatif V1 negatif V2 dibagi V1 diambil V2. Nah, dimana E sama dengan koefisien restitusi. Yang kelima ada rumus hukum kekekalan momentum, yang dimana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Yang keenam ada hukum kekekalan energi kinetik, yang dimana setengah dikali M1 dikali V12 ditambah setengah dikali M2 dikali V22 sama dengan setengah dikali M1 dikali V setengah sama dengan setengah dikali M1 dikali V1 pangkat 2 ditambah setengah M pangkat 2 dikali V2 pangkat 2. Nah, adapun contoh soal dari momentum dan influx. Nah, lihat contohnya di sini. Nah, yang pertama, Bagus mendapatkan mobil-mobilan dari ayahnya yang bermasa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapa nilai momentum dan energi kinetik yang dimiliki mobil-mobilan tersebut? Oke, langsung jawab pembahasannya. Diketahui pertama, masanya sama dengan 10 kg. Kecepatannya V atau V sama dengan 6 meter per sekon. Nah, jadi penyelesaiannya P sama dengan M dikali V sama dengan 10 dikali 6 sama dengan 60 kg per sekon. Nah, EK, karena di situ di pertanyaan tadi ditanyakan juga EK, energi kinetiknya. EK sama dengan setengah dikali 10 dikali 62 sama dengan 180 Joule. Jadi nilai momentum bernilai 60 kg per sekon dan energi kinetik yang dihasilkan adalah 150 Joule. 180 Joule. Oke, soal nomor 2. Sebuah bola tenis menembus tembok dengan arah tegak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika koefisiennya tumbukan yang dialami bola tenis dengan tembok adalah 0,5, berapa kelajuan bola tenis setelah memantul? Nah, diketahui E sama dengan 0,5 dan kecepatan awal atau V1 sama dengan 6 meter per sekon. Dan V2 atau kecepatan awal dan kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Nah, jadi penyelesaiannya E sama dengan min V1 dikurang V2 dibagi V1 dikurang V2. 0,5 sama dengan min V1 dikurang 0 dibagi 0 dibagi 6 dikurang 0. Nah, karena di sini yang belum diketahui belum ketahui V akhirnya, jadi masih ditaruh. Jadi 0,5 sama dengan min V1 dibagi 6. Nah, 0,5 jadi 3 sama dengan V1. Jadi kelajuan bola tenis setelah memantul 3 meter per sekon. Ada berlawanan dari semula. Nah, itu aja soal pembahasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila topik kalau